Tardozzi tentang masalah Bagnaia, pengaturannya tidak sempurna. Grand Prix berlangsung dalam kondisi lintasan yang sulit, mendorong Direktur Tim Ducati David Tardozzi untuk menekankan pentingnya kehati-hatian bagi para pembalapnya. Dalam wawancara di DAZN, Tardozzi berkomentar bahwa lintasannya kotor dan basah, sehingga memaksa Pecco Bagnaia dan Marc Marquez untuk bersantai di pagi hari. Sesi pertama hari itu sangat penting untuk menilai kondisi lintasan, dan menyesuaikan sepeda dengan lintasan yang tidak menawarkan kondisi terbaik. Dalam hal ini, tim Ducati sadar bahwa kesalahan apapun bisa berakibat mahal di awal akhir pekan. Ducati terus menegaskan peran dominannya di MotoGP, dengan motor yang terbukti menjadi patokan di grid. Namun, meski timnya berpotensi, Pecco Bagnaia tidak sepenuhnya puas dengan penampilannya di balapan terakhir. Menurut Tardozzi, Bagnaia berharap finish di posisi kedua, tetapi penampilan kuat Alex Marquez mencegahnya meraih hasil itu. Jelas bahwa Marc jauh lebih cepat, Pecco berencana finish kedua, tetapi Alex finish di depan. Kita lihat saja, komentar Direktur Tim Ducati. Pernyataan Bagnaia setelah balapan, menunjuk pada masalah eksternal yang membuatnya tidak merasa nyaman sepenuhnya. Namun, Tardozzi mengklarifikasi, bahwa masalahnya bukan disebabkan oleh faktor di luar kendali tim, melainkan karena pengaturan motornya tidak ideal, sepeda itu tidak sesuai dengan yang kami inginkan, pengaturannya tidak sempurna, jelasnya. Di sisi lain Marc Marquez terus menimbulkan kegembiraan besar. Kedatangannya di Ducati telah memberikan tantangan baru bagi para rivalnya, dan kesempatan besar baginya untuk memperjuangkan gelar lagi. Tardozzi menjelaskan dengan jelas tentang dampak Marquez pada kategori tersebut, dan potensinya di era baru ini. Kita semua tahu siapa dia, tetapi sekarang, pikiran adalah hal yang paling penting. Ducati menyadari bahwa level grid sangat tinggi, dengan rival seperti Aprilia, Jorge Martin, Bezzecchi, dan talenta muda Pedro Acosta. Namun, Tardozzi yakin Pecco Bagnaia akan sangat kompetitif sepanjang musim. Apakah pembalap Spanyol itu yang terkuat saat ini? Jawabannya jelas, ketika Marc Marquez dalam kondisi prima, dia adalah Marc Marquez. Juara dunia 8 kali itu telah menunjukkan bahwa, jika kondisinya mendukung dan motornya cocok untuknya, ia dapat kembali mendominasi kategori tersebut. Musim baru saja dimulai, tetapi semuanya menunjukkan, Ducati menghadapi pertarungan sengit di dalam timnya sendiri, dengan Marquez dan Bagnaia sebagai pesaing utama untuk meraih gelar. Hasil FP1 FP2, MotoGP Argentina 2025, Marc Marquez berhasil membuka hari pertama dengan posisi pertama. Pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez, sukses mencatatkan waktu tercepat dalam sesi latihan bebas pertama, FP1, MotoGP Argentina 2025 di sirkuit Termas de Rio Hondo, pada Jumat, tanggal 14 Maret tahun 2025. Sementara rekan setimnya Francesco Bagnaia terpaksa finish dengan selisih jauh, yakni berada di posisi ke-16. Pembalap Spanyol ini diikuti oleh pembalap LCR Honda Castrol, Johan Zarco di posisi kedua, dan pembalap BK8 Gresini Racing, Alex Marquez di posisi ketiga. Baru pada 6 menit akhir, Marc Marquez baru bisa berhasil melesat dan mencatatkan waktu tercepat 1 menit, 38,937 detik. Akhirnya Marc Marquez berhasil keluar sebagai yang tercepat di FP1 MotoGP Argentina diikuti Johan Zarco dan Alex Marquez. Sementara Francesco Bagnaia terpuruk di posisi ke-16.
Praktis, FP2 MotoGP, Marquez hancurkan rekornya, Bagnaia crash. Marc Marquez menghancurkan rekor yang dibuatnya pada 2014 di Termas de Rio Hondo, dalam praktis MotoGP Argentina, Jumat, tanggal 14 Maret tahun 2025, Francesco Bagnaia crash saat sesi tinggal 5 menit, tapi ia masih lolos ke Q2. Pembalap Ducati, yang telah memimpin free practice 1 di pagi hari, kembali jadi yang tercepat saat sesi sore usai mencatatkan waktu 1 menit, 37,295 detik, yang menjadi rekor absolut baru di lintasan Santiago del Estero, sebuah rekor yang telah ada sejak 11 tahun yang lalu, pada 2014, saat ban Bridgestone masih digunakan, dan rekor ini dipegang oleh Marquez bersama Honda, 1 menit, 37,683 detik. Penampilan Marquez sangat luar biasa, sudah mencatat waktu tercepat di awal sesi, dan ketika Marco Bezzecchi berhasil menyalipnya, dan mengalahkan rekor tersebut untuk pertama kalinya saat praktis, 1 menit, 37,510 detik, ia kembali membaik dan membukukan 1 menit, 37,438 detik, makin baik di lap terakhir, dengan 1 menit, 37,295 detik, yang merupakan catatan waktu terbaik baru di lintasan Argentina. Di akhir sesi, Fabio Di Giannantonio meningkatkan performanya untuk meraih waktu tercepat kedua, terpaut 0,135 detik dari Marc dan mengungguli Alex Marquez, yang kali ini harus puas berada di urutan ketiga. Marco Bezzecchi menempatkan motor Aprilia di urutan keempat, sekaligus motor non-Ducati pertama dalam catatan waktu. Brad Binder membukukan waktu tercepat kelima hari itu, menyalip Alex Rins dari Yamaha di bagian akhir sesi, yang berada di depan Johann Zarco dan Fabio Quartararo, yang berhasil masuk ke posisi 10 besar, meski mengalami beberapa masalah teknis. Dengan 52 menit tersisa, pembalap Yamaha Factory Racing terjatuh, dengan motornya terhenti, saat ia mendorong, dan mencari bantuan dari para marshal untuk membawa motornya kembali ke pit box. Pada akhirnya, rider asal Prancis itu harus membawa sendiri motornya kembali ke garasi, membutuhkan waktu 6 menit, untuk menyelesaikan perjalanan tanpa bantuan dan sangat marah karenanya. Alasannya adalah, karena Quartararo sedang menguji sasis baru di salah satu motornya dan dia ingin melanjutkan tes tersebut, jadi dia menunggu motornya diperbaiki sebelum melanjutkan. Jack Miller, di Pramac Yamaha, juga sedang menguji sasis baru. Pedro Acosta berada di urutan ke-9 tercepat dan langsung masuk ke Q2. Pembalap Spanyol itu, dengan sesi berakhir, berjalan lambat di sekitar trek dan mengalami kecelakaan aneh, saat melaju di lintasan lurus dan sangat lambat. Pecco Bagnaia, juga mengalami kecelakaan. Pembalap Italia, yang mengalami banyak masalah di pagi hari, berhasil memperbaiki diri di sore hari, dan mencatatkan waktu putaran yang cepat, dan berada di posisi 4 besar. Dengan 5 menit tersisa, ia kembali ke lintasan dengan ban baru untuk mencari waktu, malah terjatuh di tikungan 2. Tahun lalu, sepanjang musim, Pecco hanya terjatuh sekali pada Jumat, di Barcelona pada seri penutup. Dengan kesalahan itu, pembalap Ducati yang berada di urutan ke-6 dalam catatan waktu, mulai kehilangan posisi hingga turun ke posisi ke-10, dan hanya terpaut 0,021 detik dari pembalap Jepang, Ai Ogura, yang berada di urutan ke-11 yang membuatnya harus turun ke Q1.